Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di laga penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 di Chonburi Stadium. Ini adalah pertandingan yang bikin saya deg-degan, jujur aja. Di babak pertama tadi padahal unggul jumlah pemain, tapi skuad Garuda harus menunggu gol dari Saint Patinama di babak kedua, 1-0. Ya, anak asuh John Hetman unggul 2-0 berikutnya. Setelah gol dari Saint Patinama ini adalah gol yang diciptakan oleh tendangan bebas Tom Haye. Semoga saja ini belum peak performance skuad Garuda kita ya. Kan dalam sebuah tim biasanya ada peak performance-nya. Nah, kita lihat adalah gol kedua yang diciptakan melalui tendangan bebas Tom Haye. Persib Bandung ya. Juga sudah memiliki banyak pengalaman di Liga Utama Eredivisie, Liga Belanda. Bam. Tidak ada yang meragukan Tom Haye. Gol kedua diciptakan oleh Tom Haye berpelukan dengan Egy Maulana Fikri dan membuat Indonesia unggul 2-0 atas Timor Leste. Kita percepat saja ya. Kemudian setelah Saint Patinama, Tom Haye, Mitchell Baker. Ini anak muda yang luar biasa membawa Garuda menjauh 3-0. Di laga selanjutnya Indonesia akan hadapi laga hidup mati lawan Vietnam di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Senin malam. And Mitch Baker has his fourth goal of the tournament. That was an absolutely fantastic setup. And Dylan Niski has been, well, struck twice. Ya, itu tadi ya, meskipun memang dalam sepak bola itu tidak ada yang namanya matematika, kan, tetapi kalau melihat dari kemenangan tim-tim besar lawan Timor Leste, itu sepertinya Indonesia masih harus memperbaiki diri terus-menerus ya. Seperti kemenangan telak di laga perdana memang membuat optimis timnas Indonesia, apalagi di laga kedua tadi menang juga membuat kita optimis. Tapi ingat, ada dua lawan tangguh yakni Thailand, Vietnam yang selalu jadi batu sandungan. Ya, siapa yang meragukan timnas Thailand, tim salah satu terkuat di Asia Tenggara. Gol-gol yang banyak tercipta di laga pertama mereka di ASEAN Hyundai Cup 2026 melawan Laos. Salah satunya ini memperlihatkan betapa luar biasa kontrol bola, ball position, karakteristik permainan rapi yang kerap dipertontonkan. Banyak sekali gol yang tercipta di awal laga saat lawan Laos. Timnas Indonesia nanti kalau memang akan bertemu Thailand, bisa saja ya bertemu Thailand, tentu tidak akan mudah. Beda Thailand, beda lagi Vietnam. Ya, Vietnam ini lawan Timor Leste pun menang cukup telak dengan lebih dari 5 gol ya. Menang banyak gol di awal laga, membuat Vietnam juga menjadi calon kuat juara di ASEAN Hyundai Cup 2026. Permainan Vietnam ini ngotot, terus gaya menyerang yang jadi kekuatan utama mereka. Jadi meskipun timnas Indonesia senior beberapa kali menang di pertemuan terakhir lawan Vietnam ya, akan tetapi ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 ini sepertinya akan tersaji pertandingan yang cukup ketat. Nah, pertanyaannya, apakah permainan Indonesia menurut Anda sudah unggul dibandingkan Thailand dan Vietnam di ajang ini? And it's a brace for the Vietnamese striker. Well, really looking well to add to that tally. Ding dong! And that's goal number 4. And he's got a celebration as well. Opportunity. Itu dia pemirsa ya. Memang sekali lagi sepak bola tidak ada yang namanya matematika ya. Bisa saja nominal gol lebih banyak, tapi ketika bertemu bisa saja
ada hasil yang tidak seperti sebelumnya begitu. Yang jelas kemenangan telak 3-0 diraih timnas Indonesia dengan mengalahkan timnas Timor Leste sore tadi di Thailand memang sangat membanggakan. Walaupun menang 3-0 melawan Timor Leste, namun timnas Indonesia tampak agak sedikit kewalahan dan serangan tampak kurang efektif. Nah, ada apa dengan timnas Indonesia? Lalu bagaimana peluang kita lawan Vietnam? Kita bahas ya bersama pengamat sepak bola Effendi Saputra. Assalamualaikum, selamat malam Bang Effendi. Halo Bang Effendi, selamat malam. Selamat malam Mas Yudi. Ya, suara saya jelas ya Bang ya? Jelas, suara saya jelas? Jelas, alhamdulillah. Bang Effendi tadi deg-degan loh di babak pertama, padahal unggul jumlah pemain tapi nggak unggul jumlah gol. Kok bisa gitu ya? Saya pikir anak-anak Indonesia tadi pengen cepet-cepet bikin gol ya. Babak pertama buntu, banyak serangan yang sebenarnya kita nggak expect juga Timor Leste bisa main serapi itu. Saya nggak tahu apakah ada sisi psikologis emosionalnya karena ngelawannya Indonesia, jadi pengen nunjukin juga. Dan mereka juga punya pemain-pemain keturunan yang lumayan ya. Tadi ada Zion Soares dan lain-lain itu juga cukup oke tadi saya lihat. Dan saya pikir terburu-buru sih. Dan memang kebuntuan itu baru pecah di babak kedua, yang tidak bisa kita pungkiri memang setelah adanya pergantian 5 pemain tersebut itu baru berubah mainnya. Jadi tadi babak pertama seperti tertekan, ingin cepat-cepat bikin gol, ingin cepat-cepat mungkin pengen nyaingin Vietnam 7 gol, jadi ya ada tekanan tersendiri untuk ingin buru-buru bikin gol, menyelesaikan gol. Sebenarnya ada peluang tadi ketika di awal-awal lewat Raihan Hanan tadi yang sudah gawang kena tiang itu. Sebenarnya kalau itu terjadi gol, saya pikir momentum ya. Permainan Indonesia akan lebih banyak gol lagi tadi ya di babak pertama dan babak kedua. Itu kuncinya tadi di Raihan Hanan, saya lihat tadi yang kena tiang itu. Dan setelah itu biasa kan kalau udah sekali usaha yang sudah peluang emas gagal, itu biasanya akan berulang-ulang dan kemudian sebenarnya tadi sudah tinggal menunggu momentum saja. Tapi memang momentum itu terjadi di menit 70-an malah. Saya harus kasih kredit poin ya untuk Timor Leste, permainannya memang luar biasa ngotot. Rapi sekali mainnya, rapi dari kaki ke kaki, walaupun mereka, saya pikir tadi begitu kartu merah permainan selesai. Tapi mereka justru menunjukkan dengan bermain 10 orang justru lebih rapi, lebih tenang, lebih antisipatif dan cukup berbahaya di beberapa momen ketika mereka mengalirkan bola lewat sayap-sayapnya dan menyusur dari kiri. Mereka cukup rapi, passingnya, pengertian antara sesama temennya dan di posisi yang pas gitu. Demikian juga dalam bertahan. Ketika Indonesia melakukan pertahanan bertubi-tubi, mereka ada di mana-mana di area kotak penalti, sehingga berapa kali membentur pemain bertahan, dan yang paling saya berikan kredit poin tentu back kanannya ya, nomor punggung 18 itu luar biasa. Dia keluarlah baru kita bisa mencetak gol, kira-kira demikian Bu. Memang kredit poin untuk Timor Leste, tapi Bang Effendi, kemampuan yang luar biasa Timor Leste ini kok di 2 laga sebelumnya mereka belum begitu kelihatan ya, sehingga mereka kalah telak dari Vietnam dan Singapura begitu. Ini karena memang belum kelihatan aja sehingga Timor Leste kebetulan peaknya ketemu Indonesia, atau timnas Indonesianya yang banyak lengahnya, banyak PR-nya, banyak persoalannya di tim ini masih? Ya, saya pikir satu motivasi ya, yang namanya Timor Leste ketemu Indonesia itu seperti Indonesia ketemu Belanda pasti kan. Jadi pasti ada motivasi berlebih di pemain-pemain Timor Leste ketika berhadapan Indonesia. Kemudian mereka juga tidak mau kalah, karena mereka sudah 2 kali kalah kan. Jadi mereka sudah kalah dari Singapura dan Vietnam. Jadi pertandingan ini mereka nggak kalah, karena kalau pertandingan hari ini kalah, maka mereka hampir dipastikan tidak lolos ke babak selanjutnya. Sehingga mereka main sangat fight dan sangat terbuka sekali. Kemudian juga Indonesia memang kali ini tidak dalam peak performnya di babak pertama terutama. Kemudian ya pemain-pemain yang turun juga tidak ini ya. Jadi seperti mencoba beberapa pemain-pemain yang belum diturunkan di pertandingan sebelumnya. Jadi ada rotasi di sini. Kemudian saya lihat mainnya juga sangat hati-hati, dan selain juga ingin terburu-buru menyelesaikan gol,
Jadi memang Indonesia hari ini terutama di babak pertama memang bermain di bawah perform aslinya gitu loh. Berbeda hal dengan Timor Leste yang ini menurut saya pertandingan dia terbaik di ajang AFF kali ini. Berarti ini bukan performa asli karena menurunkan rotasi pemain tadi ya. Nah, performa yang seperti sekarang atau seperti Kamboja kemarin atau akan ada yang lebih baik lagi kalau ketemu dengan Vietnam, Bang? Saya rasa kalau ketemu Vietnam atau nanti mungkin ketemu Singapura, permainan akan jauh lebih ini ya. Artinya John Hartman pasti akan menurunkan formasi terbaiknya. John Hartman tidak akan merotasi atau mencoba-coba lagi. Mungkin dia sudah punya kerangka utuh. Di 2 pertandingan ini dia mungkin masih ada coba-coba taktik ya, mencoba pemain. Tapi kalau kita lihat di menit ke-60 ya pergantian 5 pemain itu formasi itulah saya pikir adalah formasi intinya kita, formasi terbaiknya timnas yang mungkin nanti akan menjadi formasi dia ketika melawan Vietnam dan Singapura. Saya pikir 2 pertandingan ini John Hartman masih dalam mencari pola yang terbaik buat timnas Indonesia di AFF, tapi saya pastikan melawan Vietnam dan Singapura format atau pola tim yang dia bawa di babak kedua mungkin yang akan ditampilkan. Dengan 2 pertandingan Indonesia timnas di ajang ASEAN ini, Bang, ini sama nggak Bang kualitasnya dengan saat di laga uji coba kita menang dari Oman dan menang dari Mozambik kemarin itu, Bang? Apakah ini adalah skuad yang sama, permainan sama, karakter sama sehingga menjanjikan untuk juara di ajang ini, atau ini agak sedikit menurun? Ya, kalau ke kualitas asli saya pikir ini masih belum menunjukkan kualitas asli Indonesia ya, karena memang masih banyak juga pemain-pemain yang punya jam terbang tinggi yang memang tidak turun di ajang AFF kali ini. Masih ada Jay Ijes, masih ada Martin Paes ya juga Martin Paes dan Emil Audero dan lain-lain. Bakar Besi juga tidak ada. Jadi ya ini saya pikir ya lapis keduanya kita gitu loh. Jadi memang berbeda dengan tim yang kalau kita tampil di pra-piala dunia ataupun di FIFA Match Day seperti biasa itu ya berbeda tentunya pola permainan dan tingkat level permainannya tentu berbeda. Ini agak sedikit di bawah timnas kita ketika kita berlaga di ajang-ajang FIFA Match Day. Tapi saya meyakini ini juga tidak berbeda jauh karena saya masih lihat ada figur Tom Hai di sana sebagai pengatur serangan. Namun ini juga perlu diwaspadai oleh John Hartman karena tujuan dan agenda utama timnas di sini kan kita harus menjadi juara untuk pertama kali. Jadi memang pemilihan ini harus benar-benar bisa dimaksimalkan oleh John Hartman. Apalagi saya lihat di sini kan ada pemain naturalisasi yang baru bergabung, Baker. Dan sangat luar biasa. Bisa menggantikan peran Ole Romeni dan dia menjadi harapan kita tentunya untuk mendobrak pertahanan Vietnam yang cukup solid di AFF kali ini. Sudah bisa sesuai harapan berarti ya Baker ya menggantikan posisi Ole ya di depan. Setidaknya dia bisa mengganti posisi Ole untuk saat ini di AFF. Ya kurang lebih pola mainnya memang agak berbeda dengan Ole, tapi apa yang dirindukan oleh begitu banyak masyarakat Indonesia, seorang striker number 9 hari ini hadir di depan kita dan menunjukkan kapasitasnya. Tapi sekali lagi 2 pertandingan ini masih belum menunjukkan kapasitas sejauh apa kapasitas. Nanti pembuktiannya adalah ketika melawan Vietnam dan Singapura yang memiliki baris pertahanan yang lebih solid tentunya. Di tahun 2024 kualifikasi Piala Dunia kita kan menang 2 kali ya dari Vietnam ya, 1-0, 3-0. Tapi di tahun 2024 juga ini Piala ASEAN juga Vietnam menang 1-0. Nah, nanti hari Senin lawan Vietnam mungkinkah kita bisa menang lagi dari Vietnam, Bang? Saya pikir faktor kita menjadi tuan rumah akan menjadi faktor penentu juga. Tentu dukungan dari begitu banyak masyarakat yang nanti akan mendukung timnas akan menjadi pelecut. Tapi harus diingat Vietnam kali ini juga sebuah tim yang datang dengan kekuatan luar biasa. Dan mereka tetap memainkan dengan gaya khasnya dan
posisi kita dengan Vietnam yang sering saling mengalahkan. Iya. Saya melihat pertandingan akan seru dan tentu kita berharap timnas Indonesia bisa mengamankan poin penuh sekaligus mengamankan jalannya kita untuk ke semifinal nantinya. Tapi sepertinya timnas kita ini agak kesulitan kalau dapat serangan balik cepat ya Bang ya. Itu kayaknya wah itu bahaya sekali tuh lawan Vietnam ya. Iya. Tadi terbukti beberapa kali serangan balik Jordi Amat seperti ketinggalan. Brahim Fatari ya. Brahim Fatari juga agak tidak bisa mengantisipasi serangan. Nah ini yang cukup berbahaya memang ketika kita mengantisipasi serangan-serangan cepat dari Vietnam yang kita tahu memang mereka sangat cepat di sayap dan juga cutback mereka juga sangat luar biasa. Ini menjadi PR buat John Hartman tentunya. Mudah-mudahan lini pertahanan ini akan mempelajari lah paling tidak bagaimana tusukan-tusukan anak-anak Vietnam ini yang sering melakukan cutback, sering melakukan penetrasi dari sayap, sektor sayap, sehingga apa langkah-langkah yang harus ditepati sehingga tidak mengancam gawang kita nanti di partai melawan Vietnam. Bang Effendi, kita lihat dulu ya, ini tentang klasemennya nih Bang. Jadi persaingan grup B ASEAN Hyundai Cup 2026 kian menarik. Kemenangan Malaysia 4-0 dari Laos membuat Harimau Malaya menggusur Thailand di puncak klasemen. Kita simak dulu. Grup B ASEAN Hyundai Cup 2026 telah menggelar 4 pertandingan. 17 gol tercipta dalam 4 laga tersebut. Timnas Malaysia sementara menggusur Thailand dari puncak klasemen Grup B usai menggilas Laos dengan skor 4-0. Skuad Harimau Malaya kembali melanjutkan tren kemenangan. Pada laga perdana, Harimau Malaya juga berhasil menang 2-1 atas Myanmar. Dengan tambahan 3 poin tersebut, persaingan di papan atas klasemen Grup B semakin seru. Malaysia memuncaki klasemen Grup B dengan torehan 6 poin. Skuad asuhan Tan Cheng Ho menggusur tim Gajah Putih yang masih mengkoleksi 3 poin. Thailand sendiri baru akan melakoni laga kedua di fase penyisihan grup saat menjamu Malaysia di Stadion Raja Manggala Sabtu mendatang. Laga tersebut bisa jadi penentu perebutan posisi puncak klasemen Grup B. Seperti diketahui, Thailand dan Malaysia masih menjadi tim terkuat di grup ini. 5 pemain Myanmar di kotak penalti, berbahaya dan gol! Namun ancaman bisa datang dari Myanmar. Meski menelan kekalahan di laga perdana, Myanmar sukses menekuk Filipina dengan skor 1-4. Berkat kemenangan tersebut, Myanmar mengkoleksi 3 poin dan masih memberikan persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Sementara 2 kekalahan yang diterima Laos atas Thailand dan Malaysia membuat mereka kian terpuruk di dasar klasemen Grup B. Ya, itu dominasi di Asia Tenggara ya Bang Effendi dan juga pemirsa. Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Indonesia begitu. Artinya memang ketika Indonesia bersaing di grup A, ini menjadi pemuncak grup dengan memaksimalkan setiap pertandingan, sepertinya tidak ada pilihan, harus begitu ya Bang? Ya, saya pikir Indonesia secara grouping sebenarnya agak sedikit diuntungkan ya dengan daripada yang di grup B. Kita lihat grup B itu persaingannya cukup luar biasa, di mana Malaysia, Thailand, Myanmar dan Filipina itu menjadi kekuatan yang menjadi kuda hitam juga buat Thailand dan Malaysia. Sebaliknya kita di grup ini memang persaingan itu akan ada di Vietnam dan Singapura. Dan kalau kita lihat secara permainan, saya yakin kita bisa sedikit lebih baik daripada Singapura, sehingga persaingan utama kita memang dengan Vietnam. Nah, kita berharap kita bisa juara grup
sehingga bisa terhindar dari lawan berat yang mungkin saya prediksi di grup sebelah itu Thailand mungkin ya. Jadi harus mengamankan juara grup apapun ceritanya, mumpung kita memang ketika melawan Vietnam menjadi tuan rumah, jadi ini harus betul-benar dimaksimalkan. Sehingga kalau kita bisa mengalahkan Vietnam hari Selasa besok, kemudian kita menang di pertandingan terakhir melawan Singapura, itu kita akan tampil sebagai juara grup, dan sepertinya kita akan terhindar dengan pertemuan dengan Thailand, dan mungkin kita akan bertemu dengan Malaysia atau Myanmar mungkin. Ada yang menarik loh, Bang. John Hartman ini di 2 pertandingan sepertinya tidak melihat secara menyeluruh dari bench pemain ya. Dia melihat dari atap, dari kursi penonton, melihat dari atas. Sepertinya kalau saya nilai, coach melihat ada yang harus diperbaiki, masih ada yang hilang di tim ini begitu. Lini mana menurut Anda yang harus segera dibenahi, Bang? Ya tentu lini belakang ya. Tadi kan sudah menjadi bukti sendiri kita keteteran ya. Seperti yang Bung katakan juga, kita melawan Timor Leste aja kewalahan. Lawan Kamboja kebobolan 1 gol ya. Iya, ini tentu akan menjadi ancaman kalau kita menghadapi Vietnam. Sehingga John Hartman harus betul-betul memperhatikan ini. Jadi dia tidak boleh bereksperimen lagi. Dia sudah harus dengan formasi yang dia anggap terbaik buat Indonesia ketika melawan Vietnam. Kunci kita adalah pertandingan berikutnya melawan Vietnam. Kita main di kandang sendiri, kita menang. Dengan menang lawan Vietnam, saya rasa posisi kita sebagai juara grup akan lebih terjamin tentunya. Ideal. Kita tidak boleh seri, apalagi kalah. Kemenangan hampir memastikan langkah kita untuk lolos sebagai juara grup. Apalagi kalau nanti malam saya prediksi memang Vietnam bisa unggul melawan Singapura. Iya. Ya. Memang idealnya di lini belakang Indonesia tuh Rizky Ridho, Itses, Hapner gitu ya. Trio belakang yang kalau tingkat timnas senior tanding tuh bagus ya. Atau Bakar Besi ya. Nah, lebih gitu kan juga. Biasa kalau bermain di posisi 3 back ya biasa seperti itu kan. Nah ini sekarang nih bagaimana? Ini berarti apakah belum ada lini penggantinya setelah itu misalnya tidak bisa diturunkan? Ini kan kembali lagi kepada experience dari seorang Jordi Amat. Ya. Sebenarnya di sana masih ada Sandy Walsh juga yang bisa dimaksimalin. Kemudian ada beberapa back juga yang saya pikir kayak Ivan Jenner juga bisa mengisi, cuman ya Jenner mungkin lebih ke gelandang kali ya. Jadi memang ini agak bikin puyeng sedikit buat John Hartman, tapi saya yakin dia akan segera menemukan jalan yang terbaik untuk menutup tambalan ketika J.I.J, Bakar Besi dan kawan-kawan yang biasa bermain di FIFA Matchday itu tidak hadir. Apalagi juga back jangkung saya lupa lagi nama itu juga tidak bisa berhalangan hadir ya. Oh, Elkan Beget? Ya Elkan Beget. Apalagi Elkan Beget juga berhalangan hadir. Jadi saya pikir John Hartman harus segera menemukan pengganti dari back-back tangguh kita, karena memang yang dikenal sebelumnya ini naturalisasi kita ini kan paling bagusnya adalah di posisi bertahan, posisi defender. Tapi justru sekarang kita agak sedikit kewalahan. Ini terbukti dengan begitu leluasannya winger-winger dan striker Timor Leste dalam mengobok-ngobok pertahanan kita tadi, meskipun memang tidak membuahkan hasil, tapi potensi berbahaya itu mungkin saja akan menjadi sangat lebih berbahaya lagi kalau dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam tentunya. Soalnya kemarin kan sempat ada banyak pro kontra ya. Ada pemain diaspora Indonesia yang tadinya main di Eropa, akan tetapi ternyata kesini ada yang main ke Indonesia juga gitu ya. Sebut seperti Tom Haye ya, Reinders gitu ya. Tapi ternyata ini sebenarnya menguntungkan ketika di ajang ASEAN gitu ya. Jadi harusnya juara sih Bang. Iya, saya pikir salah satu hal yang menguntungkan dengan bermainnya mereka ini adalah kita bisa memakai
pemain-pemain naturalisasi ini langsung timnas untuk bermain di level Piala ASEAN yang sebelumnya tentu menjadi hal yang sulit buat pemain seperti Jay Ijes, buat pemain seperti Bakar Besi, Emil Eudero, buat pemain seperti Paes untuk turun di Piala ASEAN ini, karena kan ini kaitannya dengan karir mereka juga sebagai pemain klub. Nah, dengan banyaknya pemain-pemain yang sekarang beredar di Liga Indonesia, tentu ini menjadi sebuah berkah ya buat Indonesia. Artinya banyak pemain naturalisasi dengan kualitas seperti Tomai ini bisa tampil dan membela timnas di level Piala ASEAN tentunya. Oke, kita doakan semoga saja bisa menjadi juara. Tahun ini tahunnya timnas sepak bola senior Indonesia ya. Amin, Terima kasih, amin, Bang Effendi. Sehat selalu, Bang. Maju terus sepak bola kita ya. Assalamualaikum, selamat malam. Salam, makasih. Ya, ini ajang menarik lainnya nih. Jadi PSSI mengonfirmasi Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Tidak hanya Indonesia, Hong Kong juga dipercaya jadi penyelenggara ajang ini. PSSI mengonfirmasi Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Selain Indonesia, Hong Kong juga berpeluang besar menjadi tuan rumah pendamping untuk turnamen akbar ini. Meski begitu, PSSI masih menanti penjelasan resmi dari FIFA mengenai aspek teknis penyelenggaraan. Kehadiran FIFA ASEAN Cup diproyeksikan menjadi panggung kompetisi sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara yang langsung berada di bawah naungan resmi FIFA. Tidak hanya itu, dengan masuknya turnamen dalam kalender FIFA, seluruh negara peserta dipastikan dapat memanggil jajaran pemain terbaik sehingga diharapkan menjadi standar baru kompetisi sepak bola antar negara di kawasan Asia Tenggara. Kami sekarang sedang menunggu seperti apa kerjasama dari FIFA dengan kita sebagai tuan rumah, dan sepertinya ada dua nanti tuan rumahnya, Indonesia sama Hong Kong kalau nggak salah. Nanti kita lihat seperti apa pembagian wilayahnya, timnya, komposisi rankingnya, itu semua kan memang domainnya FIFA gitu. Sekarang FIFA sudah mulai mengukur FIFA ASEAN ya, ini plus kan, makanya ada beberapa negara yang diundang nantinya tentu itu, dan juga zona daripada tuan rumahnya juga tidak hanya di Asia Tenggara. Ini bagian FIFA berinvestasi melihat kesempatan pengembangan sepak bola yang ada di regional Asia Tenggara dan sekitarnya. Rencananya turnamen ini akan diikuti oleh 14 hingga 16 negara. Ajang ini juga dijadwalkan berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober 2026.